Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Sehat luar biasa, Bu. Dan Bu harap kalian semua bisa menjaga kesehatan kalian dengan baik, tetap ikuti protokol kesehatan kemanapun kalian pergi ya. Terus kalau jalan gitu jangan lupa menggunakan masker, dan juga kalau sudah pulang dimanapun itu jangan lupa juga cuci tangan, dan kalau bisa membawa hand sanitizer ya. Oke. Oke, baik anak-anak, hari ini kita jumpa lagi dalam layanan bimbingan dan counseling ya. Akan memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Ibu akan pimpin kita dalam doa ya. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke. Baik, sebelum kita memulainya lagi, Ibu akan membagikan link dari Google Form, yaitu agar kalian bisa mengisi absen ya anak ya. Linknya sudah Ibu bagikan di chat room, silahkan kalian isi nama kalian, kelas kalian ya, sesuai dengan link tersebut. Sebelumnya, Ibu akan memberitahu langkah-langkah terlebih dahulu yang akan kita lakukan hari ini itu apa saja. Jadi nanti hari ini kita akan Ibu akan menjelaskan, Ibu akan membagikannya dalam bentuk PPT. Nanti kalian silahkan simak baik-baik, dan nanti juga akan ada diskusi di dalam PPT tersebut. Kita akan berdiskusi bersama. Lalu nanti Ibu juga akan menayangkan video, silahkan kalian amati videonya. Nanti silahkan kalian berikan tanggapan terkait dengan video yang Ibu berikan. Dan nanti akan ada tugas juga dari Ibu. Nanti silahkan boleh kalian kerjakan, ada tugas kelompoknya dan juga ada tugas individunya ya setelah kegiatan ini. Boleh kalian kerjakan. Nah, kegiatan ini akan kita laksanakan dalam 45 menit ke depan atau 1 jam pelajaran. Nah, bagaimana anak-anak? Semuanya siap ya? Sepakat kita lakukannya dalam 45 menit ke depan ya? Sepakat? Siap, Bu. Sepakat. Ya, luar biasa ya, sepakat kita lakukan dalam 45 menit ke depan. Oke. Baik, kalau sudah semuanya siap, ini Ibu akan share PPT yang sudah. Oke, ini adalah simbol-simbol tentang media sosial. Ibu ingin tahu nih, kalian sudah hafal pasti dengan simbol yang ada di sini ya. Simbol yang pertama itu simbol apa tuh kira-kira yang berwarna biru? Facebook. Oke, Facebook, Bu. ya. Oke, kalian di sini pasti sudah punya semua yang namanya Facebook, Ibu yakin itu. Lalu yang kedua itu apa itu? Instagram. Wah, pintar semua ya, benar. Ibu tahu kalian pasti punya juga nih namanya Instagram. Lalu juga ada YouTube, lalu ada Twitter, ada WhatsApp juga, gitu kan. Nah, ada Telegram. Nah, mungkin Ibu rasa kalian di sini sudah sangat familiar sekali dengan semua media sosial atau simbol-simbol media sosial yang Ibu bagikan ini, ya. Nah, selain itu juga tentu yang paling jelas sering kalian gunakan adalah TikTok. Nah, Ibu tahu sekali kalian adalah pengguna TikTok ya. Oke, ini nggak ada nih simbolnya TikTok nih. Oke, semuanya senyum-senyum nih Ibu bilang TikTok. Oke, lanjut ya kita. Oke. Nah, ini dia judulnya hari ini adalah Yuk Bermedia Sosial dengan Bijak. Nah, kalian punya media sosial, Ibu harap kalian bisa menggunakan media sosial itu dengan bijak ya. Oke, kita lanjutkan. Apa sih tujuan layanan kita pada hari ini itu? Ibu ingin agar kalian mampu bersikap bijak di dalam bermedia sosial. Itu sudah pasti ya tujuan umumnya. Lalu tujuan khususnya ini Ibu inginkan adalah kalian mampu mengklasifikasikan jenis-jenis media sosial, lalu mampu menganalisis dampak positif dan negatif dalam menggunakan media sosial, lalu selanjutnya mampu menjelaskan permasalahan-permasalahan yang dapat timbul akibat media sosial. Nah, itu dia ya. Oke, jelas sampai sini ya anak-anak ya tujuan dari apa yang ingin Ibu sampaikan ya? Oke. Jelas. Oke, terima kasih. Oke, Ibu lanjutkan ya dengan pengertian media sosial ya. Kalian tadi sudah menjawab tentang pertanyaan Ibu tentang media sosial. Nah, dari Ruben dalam Sulastri dan Gustia 2020 itu menyatakan bahwa media sosial adalah sebuah sarana di mana setiap orang bisa melakukan percakapan, berpartisipasi atau berkontribusi, berbagi, menjalin pertemanan dan bookmarking, gitu ya. Lalu selanjutnya dalam Wibowo dan Febrianto 2020 menyatakan bahwa media sosial adalah alat komunikasi yang digunakan oleh pengguna dalam proses sosial berupa teknologi-teknologi web terbaru
menggunakan internet yang memudahkan manusia untuk bisa berkomunikasi, berpartisipasi, saling berbagi ilmu, dan membangun komunitas secara online. Nah, ini sudah sangat jelas ya. Tadi kalian sudah jawab juga ya bahwa ada beberapa terkait dengan media sosial ini. Nah, maka disimpulkan bahwa media sosial itu adalah media untuk dapat dilakukan berbagai aktivitas dua arah. Nah, jelas sekali ya, berbagai aktivitas dua arah dalam bentuk pertukaran, kolaborasi, dan saling berkenalan. Dalam bentuk tulisan, visual, maupun audio visual, sosial media diawali selalu dengan yaitu sharing, collaborating, dan connecting. Harus ya biasanya, harus bisa koneksi juga, baru kita bisa terhubung dengan yang namanya media sosial. Oke, sampai sini sudah mengerti ya apa itu media sosial, Ibu lanjutkan lagi ya. Oke, ini. Lalu yang pertama ini tentang media jejaring sosial atau social networking ya. Nah, ini apa sih? Nah, di sini itu yang paling populer itu misalnya apa? Facebook. Nah, mungkin kalian belum tahu ya. Lalu ada yang Twitter juga tadi, Instagram. Nah, itu juga termasuk dari media jejaring sosial yang kalian sudah sering gunakan. Lalu ada yang namanya jurnal online atau blog. Nah, ini biasanya itu bisa kita bisa membuat curhat-curhatan dari blog ini ya. Kita bisa, mungkin kalian pernah lihat blogspot.com. Nah, itu namanya blog ya kalau seperti itu ya. Lalu ada yang namanya jurnal online sederhana atau microblog. Nah, kalau ini tuh kalian pasti tahu sebenarnya, tapi mungkin kalian nggak tahu. Kok apa sih Bu Erin jurnal online sederhana? Nah, microblog itu sering kalian gunakan padahal. Misalnya nih, kalian kan pengguna TikTok. Nah, itu tuh sudah merupakan jurnal online sederhana. Karena misalnya kalian ingin menyampaikan sesuatu dari TikTok itu sudah misalnya juga nih, status WA. Nah, itu juga jelas ya, dari status WA itu namanya microblog, seperti itu ya. Jadi yang lebih simpel dibanding blog. Kalau blog tadi bisa bercerita panjang lebar, kan bisa curhat di situ seperti diary gitu kan. Tapi kalau microblog ini tuh dia lebih simpel, lebih sederhana. Oke, selanjutnya itu adalah media berbagi atau media sharing, sudah pasti ya. Kalian bisa berbagi apapun di sini. Lalu penanda sosial, kalian bisa menandakan misalnya kalian ingin ini sepertinya saya khawatir saya nanti lupa atau kehilangan ini materi yang ingin saya bahas misalnya seperti ini. Saya tandai bintang misalnya, itu bisa ya kalian lakukan di internet, juga bisa dilakukan seperti itu. Lalu ada yang namanya media konten atau wiki. Nah, kalian sudah jelas sekali, kalian tahu media konten atau wiki itu sudah jelas pasti ya, kalian tahu seperti apa. Kan sudah pasti sering lihat ya, misalnya itu dia tuh seperti kamus gitu, ada penjelasannya, atau Wikipedia ya, kalian pasti tahu itu. Oke, kira-kira menurut kalian dampak positifnya itu apa sih? Dampak positif media sosial. Coba Dio, menurut Mudah mencari informasi. Oke. Mudah mencari informasi. Ya, luar biasa untuk mencari informasi ya Dio, ya betul sekali. Lalu siapa lagi nih yang kira-kira mau jawab? Dampak positifnya kita bisa jadi lebih tahu orang-orang luar itu keadaannya gimana, terus bisa lebih cepat hubungin keluarga yang nggak satu halaman sama kita, yang nggak satu kampung. Iya, betul, luar biasa sekali ya. Betul. Lalu kira-kira selain dampak positif kan ada dampak negatif. Nah, menurut kalian nih gimana dampak negatifnya? Mungkin dari sisi kesehatannya, kalau kita terus-terusan berjam-jam mungkin mengganggu kesehatan gitu Bu. Oke, ya, betul sekali ya, luar biasa sekali. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh lagi, Ibu ingin membagikan video ya biar kalian bisa tahu ini tentang dampak positif dan negatif media sosial. Oke, bagaimana tadi sudah lihat ya? Tadi bagaimana? Mungkin kan sudah bisa menyimpulkan kira-kira apa aja tadi dampak dari kita menggunakan media sosial ya. Di situ tadi ada dampak positifnya, ada dampak negatif ya. Jadi sudah sangat jelas tadi dampaknya seperti apa. Oke, kita lanjutkan lagi. Permasalahan yang sering juga terjadi, yang baru-baru ini sering terjadi di media sosial, ada yang namanya penyebaran hoax. Kalian tahu nggak apa itu penyebaran hoax? Hoax, tahu anak-anak? Penyebaran berita bohong. Iya, pintar. Itu benar sekali. Penyebaran berita bohong ya. Jadi, kalian jangan sampai menjadi orang yang menyebarkan berita bohong ya. Karena itu nanti akan bisa berdampak ke diri kalian juga, karena kita sudah banyak nih terjadi permasalahan-permasalahan dengan penyebaran hoax ini ya. Jadi hati-hati. Jadi sebelum kalian itu misalnya nih ada teman kalian membagikan ke WA atau lihat di grup, kalian pastikan dulu berita itu benar nggak. Kalau berita itu nggak benar, jangan kalian bagikan. Gitu ya. Nanti takutnya kalian itu menjadi sumber penyebaran hoax. Nanti malah bisa panjang lagi ceritanya. Lalu ada yang namanya cyber hate. Nah, di media sosial itu ada juga
biasanya netizen tuh banyak kata-kata kasar ya di media sosial itu. Nah itu ya, jangan sampai kalian gunakan kata-kata kasar di media sosial. Lalu ada yang namanya cyberbullying. Jadi kalian tentu tahu ya, Ibu rasa kalian tahu apa itu bully ya. Nah, apa sih tipsnya biar kalian bisa menggunakan media sosial itu dengan baik? Nah, Ibu ada tips untuk kalian. Yang pertama apa? Filter pertemanan Anda. Kedua, etika dalam berkomunikasi. Ketiga apa? Hindari penyebaran sara dan pornografi. Selanjutnya apa? Baca berita secara keseluruhan. Lanjut. Pasang identitas ya. Pasang identitas asli namun tidak bersifat pribadi. Oke, selanjutnya apalagi ini? Jangan berbagi nomor telepon dan informasi pribadi. Ingat tadi, pasang foto profil yang sewajarnya. Oke, selanjutnya apa nih? Pikir dahulu sebelum membuat status. Ini proteksi informasi pribadi. Gimana anak-anak? Paham sudah terkait dengan menggunakan media sosial dengan bijak? Paham. Paham ya? Wah, luar biasa sekali ya. Ibu harap kalian semua bisa memahami apa yang sudah Ibu sampaikan pada pagi hari ini ya. Nah, ini Ibu nanti akan ada tugas, Ibu. Nanti satu kelompoknya 2 orang. Nanti kalau misalnya sudah, Ibu minta dipresentasikan. Sebelum Ibu kita mengakhirinya, Ibu ingin tahu nih kira-kira manfaat apa sih yang bisa kita dapatkan dari kegiatan kita pada hari ini? Apa nih kira-kira? Ada yang ingin bicara mungkin? Apa manfaat dari kegiatan kita pada pagi hari ini? Silahkan. Bisa jadi lebih bijak untuk menggunakan media sosial, Bu. Oh ya, terima kasih ya anak-anak semua. Kalian sangat luar biasa sekali hari ini. Mudah-mudahan dengan adanya materi yang Ibu sampaikan ini, kalian bisa lebih bijak lagi, kalian bisa lebih berhati-hati lagi dalam menggunakan media sosial ya. Ibu akan bagikan tugasnya dari linknya. Nah, ini silahkan, kalian sudah tahu cara menggunakannya ya, diklik, lalu diisi, dan jangan lupa di submit. Oke, itu dia tugas individunya, silahkan kalian kerjakan. Jangan lupa dikerjakan. Namanya LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik. Oke, baik anak-anak, terima kasih. Mungkin hanya ini yang bisa Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Nanti kita akan bertemu lagi di minggu depan ya. Kalau misalnya masih ingin bahas tentang ini, kita akan bahas lagi. Kalau tidak, nanti kita akan bahas lagi tentang materi yang selanjutnya. Baik, terima kasih Ibu sampaikan pada kalian semua. Sebelum kita menutup kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Baiklah, Ibu akan pimpin kita dalam doa. Semuanya, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak-anak untuk partisipasi kalian semua pada kegiatan bimbingan Ibu pada hari ini. Sampai ketemu lagi di minggu depan dan selamat pagi semuanya. Oke, silakan. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Kalian boleh keluar dari rumah. Terima kasih ya anak-anak Ibu semua. Sama-sama. Silakan kalian boleh keluar ya.